Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Usi Al-Arzak dengan NIM 190110035. Saya dari jurusan PAUD semester 3. Saya di sini ingin membuat tugas UAS, yaitu pembelajaran Al-Quran anak usia dini, dengan dosen Nani Husnaini MPD. Tugas yang saya jelaskan ini tentang RPS selama semester 3 ini. Baiklah, materi yang pertama itu tentang tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran. Tujuannya yang pertama itu sebagai petunjuk dan nikmat yang paling benar, sebagai pedoman. Yang ketiga, untuk beribadah kepada Allah dan membacanya. Yang keempat, untuk dipelajari isinya dan kandungannya. Yang kelima, untuk diamalkan. Prinsipnya yang pertama itu harus menggunakan kata-kata yang baik kepada sesama manusia, yakni manusia dalam interaksinya dengan sekian banyak jenis orang, diarahkan oleh Al-Quran agar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan yang kedua itu prinsip tauhid atau monoteisme. Semua ciptaan Allah sebutannya merupakan suatu sistem dan satu-satunya. Prinsip yang ketiga adalah peribadatannya yang indah, dinamis, dan natural. Selama kita beribadah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, itu sangat natural, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Dan yang keempat itu prinsip muamalat, yang di dalam Islam diatur sangat detail dan sesuai dengan dinamiknya, seperti halnya saat zakat atau farad atau waris. Ruang lingkup Al-Quran yang pertama itu pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan yang kedua itu hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran akan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya. Dan yang ketiga itu pemahaman oleh pengalaman atau melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Materi selanjutnya itu kisah atau cerita untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Manusia pada dasarnya menyukai kisah-kisah. Hal ini telah tampak jelas ketika ia masih anak-anak. Cerita-cerita dari berbagai macam bentuknya sangat menarik minatnya, termasuk di dalam dongeng, apakah diperankan oleh tokoh yang nyata ataupun hayalan. Kisah-kisah kalau ditunjukkan dari sisi pelaku terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kisah para nabi terdahulu. Kisah ini yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya, dan kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan kisah-kisah menurut panjang pendeknya cerita. Faedah dalam kisah-kisah dalam Al-Quran di antaranya yang pertama itu menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan pokok-pokok syariat. Yang kedua meneguhkan hati Rasulullah dan hati umatnya. Dan yang ketiga itu dan pembenaran pada nabi terdahulu. Hikmah pengulangan kisah-kisah dalam Al-Quran memberikan perhatian yang besar terhadap kisah untuk menguatkan kesan dalam jiwa, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran dan memperlihatkan akalnya berbeda. Cerita-cerita yang didongengkan di kala hendak tidur bisa menghipnotis si anak dan mengantarkannya sampai tertidur pulas dan nyenyak. Anak kiat bisa saja memperluas imajinasinya bersandar pada kisah-kisah tadi, baik itu berhubungan atau tidak berhubungan dengan sejarah. Apabila ia menginjak usia akil balik, ia akan mengenang cerita-cerita itu dengan rasa syukur yang mendalam kepada kedua orang tuanya.